Assalamualaikum. Ini adalah cerita tentang anak kecil yang hidup dan dibesarkan oleh Ratu Buaya. Oke, langsung saja. Kita ke cerita bagian 1. Anak sungai yang terlupakan di sebuah desa yang tersembunyi jauh di jantung Kalimantan. Di tepi sungai Bahimau yang lebar dan berair tenang, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Arga. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan matanya menyimpan kesedihan yang jarang dimengerti orang dewasa. Arga adalah anak dari seorang perempuan tua yang buta bernama Maklijah. Mereka tinggal di sebuah gubuk bambu reyot yang hampir rubuh, beratap daun rumbia yang selalu bocor saat hujan turun. Setiap pagi, Arga bangun lebih awal dari siapapun. Saat kabut masih menyelimuti sungai, ia menyusuri tepian dengan kaki telanjang, membawa ember kayu tua untuk mengambil air. Suara gemericik air sungai menjadi satu-satunya musik yang menemani hidupnya. Disitulah, di tepian sungai yang dingin dan sepi itu, Arga sering berbicara. "Air, kenapa hidup kami begini? Ibuku tak bisa melihat, aku tak bisa sekolah, tapi aku tak minta jadi kaya. Aku cuma ingin ibu bisa lihat lagi dan tidak lapar tiap malam." Tidak ada yang menjawab, hanya suara angin, riak air, dan sesekali gemuruh di hulu sungai yang terdengar seperti napas panjang dari makhluk tak terlihat. Hari-hari berlalu tanpa perubahan. Arga bekerja keras, membantu ibunya menumbuk daun kering untuk dijual sebagai pembungkus makanan di pasar. Kadang mereka tidak makan seharian, kadang hanya minum air hangat dan tidur dengan perut kosong. Tapi Arga tak pernah mengeluh. Di matanya, ibunya adalah segalanya. Sementara itu, warga desa sering memandang mereka dengan iba atau jijik. Beberapa anak-anak menjauhi Arga, menyebutnya anak sungai karena ia sering bicara sendiri di tepi air. Tapi Arga tidak peduli. Sungai itu satu-satunya tempat yang tak pernah mengusirnya. Sampai suatu malam, hujan turun sejak sore. Angin bertiup kencang, petir menyambar hutan di seberang sungai. Arga terbangun saat mendengar suara aneh, seperti dentuman lembut dan air yang berdesir pelan, seolah dipanggil sesuatu. Ia keluar dari rumah, hanya mengenakan sarung lusuh dan berjalan menuju sungai. Di sana, berdiri di tengah derasnya hujan dan kabut yang tebal, sesosok buaya putih raksasa muncul perlahan dari permukaan air. Matanya bersinar perak. Tubuhnya tidak menakutkan, justru memancarkan keanggunan yang membuat Arga membeku di tempat. Arga mundur, takut, tapi buaya itu tidak mendekat. Ia hanya memandang. Lalu, terdengar suara, bukan dari mulut buaya, tapi dari dalam kepala Arga sendiri. "Namamu Arga, anak yang bicara pada air. Kau telah membuat sungai Bahimau mendengarmu." Arga terdiam, tak tahu harus lari atau bersujud. "Aku Ratu Bahira, penguasa sungai ini. Aku sudah mengamati hatimu sejak kau masih dalam gendongan ibumu. Kau akan datang padaku besok saat matahari tepat di atas kepalamu, sendiri. Bawa niat baik, bukan keinginan tamak. Maka hidupmu akan berubah." Dan setelah itu, buaya putih itu perlahan tenggelam kembali ke dalam sungai, menyisakan kilau putih di permukaan air yang memudar bersamaan dengan hujan. Arga berdiri membeku cukup lama. Jantungnya berdetak keras, tapi bukan karena takut, karena harapan. Untuk pertama kalinya, ia merasa mungkin hidup mereka akan berubah. Dan pagi berikutnya, langit cerah, sungai Bahimau tenang, dan Arga bersiap melangkah menuju takdirnya. Bagian 2. Gerbang air dan hadiah yang tertunda. Matahari menggantung tepat di atas kepala saat Arga berdiri di tepi sungai Bahimau. Tak ada angin, tak ada suara. Sungai itu tampak seperti kaca, tenang, luas, tak bergelombang. Di tangannya hanya ada satu benda, sebilah bambu kecil yang biasa ia gunakan untuk menggiring daun di air. Ia tak tahu apa yang harus dibawa untuk menemui sosok sebesar dan semisterius Ratu Bahira. Tapi hatinya penuh harap. Perlahan, ia melangkah ke dalam air.
Mula-mula air menyentuh pergelangan kaki, lalu lutut, lalu pinggang. Anehnya, air itu tidak sedingin biasanya, justru hangat, seolah menyambutnya. Saat tubuhnya hampir tenggelam sepenuhnya, sesuatu menariknya. Bukan secara fisik, tapi seperti kekuatan yang mengajak jiwanya menyelam. Arga membuka mata, dan ia tak lagi berada di sungai. Ia berada di dunia lain. Sebuah ruang luas terbentang di hadapannya, berkilauan seperti gua raksasa yang terbuat dari kristal dan akar pohon. Air mengalir perlahan di langit-langit, menciptakan sinar pelangi yang melingkupi seluruh ruangan. Di tengahnya berdiri takhta batu giok, dan di atasnya Ratu Bahira. Buaya putih besar itu kini tampak lebih megah, tubuhnya bercahaya dan matanya menyimpan ribuan tahun pengetahuan. Arga berlutut spontan, kakinya gemetar, tapi bukan karena takut, karena ia tahu sesuatu dalam hidupnya akan berubah selamanya. Ratu Bahira memandangi anak kecil itu. Kau datang, Arga, dengan hati yang jernih dan langkah yang ikhlas. Aku hanya ingin ibu saya bisa melihat, jawab Arga pelan. Dan kau tidak meminta kekayaan, tidak meminta rumah, emas, atau kekuasaan. Tidak, kalau ibu saya bisa tersenyum, itu cukup buat saya. Ratu Bahira memejamkan mata. Lalu dari sisiknya yang putih menyembul 3 cahaya kecil yang berubah menjadi 3 sisik putih perak, berkilauan seperti berlian basah. Ini adalah sisik air, hadiah langka yang hanya kuberikan pada manusia berhati bersih. Letakkan 1 di mata ibumu saat ia tertidur, 1 di bawah kasur tempat kalian berbaring, dan 1 di kendi air yang biasa kalian minum bersama. Tapi ingat, Arga, jika kau tamak setelah ini, sisik-sisik ini akan kembali padaku, dan semuanya akan lenyap. Arga mengangguk, menggenggam 3 sisik itu dengan hati-hati, seolah ia memegang nyawa ibunya sendiri. Ratu Bahira menatapnya dalam. Sekarang, kembali, dan jangan pernah lupakan sungai yang telah mendengarkan tangismu. Sekejap kemudian, dunia kristal itu memudar. Arga tersentak, dan saat ia membuka mata, ia sudah kembali di tepi sungai. Tangannya masih memegang 3 sisik berkilau yang terasa hangat. Malam pun tiba. Mak Lijah sudah tertidur. Arga berjalan pelan, meneteskan 1 sisik di kelopak mata ibunya. Ia selipkan 1 di bawah kasur bambu. Dan yang terakhir, ia masukkan ke dalam kendi tanah liat tempat mereka biasa menyimpan air. Lalu, ia duduk, menunggu. Detik demi detik berjalan pelan. Waktu seolah berhenti. Dan tiba-tiba, Mak Lijah membuka matanya. Lama ia terdiam, menatap langit-langit gubuk, menatap cahaya lilin. Arga, kenapa malam ini cahaya lilin lebih terang dari biasanya? Arga menoleh. Bu, ibu bisa lihat. Mak Lijah menatap anaknya. Matanya berair. Kau seperti almarhum ayahmu, tapi lebih kuat dan lebih baik. Pelukan yang terjadi malam itu tak akan pernah dilupakan Arga. Namun keajaiban tak berhenti di sana. Keesokan paginya, saat Arga hendak mengambil air, kendi yang semalam kosong, kini penuh dengan koin emas bersinar terang. Arga terdiam, jantungnya berdetak cepat. Ia menggenggam kendi itu, menatap langit. Terima kasih, Ibu Air. Tapi ia ingat pesan Ratu Bahira. Dan ia tahu ujian belum selesai. Karena terkadang ketika rezeki datang, manusia lupa dari mana asalnya. Bagian 3. Ujian terakhir dan keajaiban kekal. Dari pagi hingga malam, kabar tersebarnya Arga dan Mak Lijah yang tiba-tiba kaya menjadi pembicaraan hangat di desa. Mereka yang dulunya memalingkan wajah kini datang membawa senyum dan tawaran berteman. Gubuk reot yang semula hampir runtuh kini telah berubah menjadi rumah kayu besar, kuat dan bersih, dibangun dari bahan terbaik, dikerjakan oleh warga yang diberi upah layak oleh Arga sendiri. Namun Arga tak pernah lupa. Tiap malam, ia masih duduk di tepi sungai, membacakan cerita kepada air, menaruh bunga teratai putih di permukaannya. Ia tidak pernah menghambur-hamburkan kekayaan. Ia tidak pernah sombong. Justru
Setiap kali dapat lebih, ia gunakan untuk membangun jembatan bambu, membelikan buku untuk anak-anak desa, dan menyekolahkan mereka yang dulu, sepertinya, miskin dan terlupakan. Namun, seperti pepatah lama, semakin terang cahaya, semakin besar bayangan yang datang. Pada suatu malam gelap, saat kabut menggulung tebal dan langit tak berbintang, seorang lelaki asing datang ke rumah Arga. Ia tinggi, berjubah hitam, dan membawa kantung kulit berisi permata. "Namamu Arga, ya?" katanya. Suaranya serak seperti pohon tua digesek angin. "Aku dengar kau kaya karena bantuan Ratu Buaya." Arga terkejut. "Aku tidak pernah memberitahu siapa-siapa." Pria itu tersenyum miring. "Kau tidak perlu, aku tahu. Karena aku juga pernah bertemu Ratu Bahira. Tapi aku ditolak, karena aku tamak. Sekarang aku datang dengan tawaran. Sisik itu, kau masih punya, bukan? Jika kau menyerahkan sisik air itu padaku, aku akan memberimu gunung emas, kekayaan yang jauh lebih besar." Arga menggeleng. "Sisik itu sudah kutanamkan, dan bukan itu tujuanku." Pria itu mendesis, matanya berubah merah sejenak. "Kau akan menyesal." Dalam sekejap, ia menghilang, tersapu kabut. Keesokan harinya, hal-hal aneh mulai terjadi. Air di kendi menjadi keruh. Uang emas yang disimpan mulai berubah warna. Bahkan, Mak Lijah mengeluh matanya mulai kabur lagi. Arga panik. Ia berlari ke sungai, menjatuhkan diri ke tepi air, dan menangis. "Ratu Bahira, tolong aku. Aku tidak pernah tamak. Aku tidak minta lebih." Air sungai tiba-tiba naik, membentuk pusaran yang tinggi. Dari tengahnya, Ratu Bahira muncul. Matanya tajam, namun bukan marah, melainkan tegas. "Arga," suaranya menggema. "Kebaikanmu telah mengganggu keseimbangan para roh tamak. Kau diuji. Tapi, jika kau sanggup melewati ini, bukan hanya kekayaan yang akan jadi milikmu, tapi juga kekuatan untuk menjaga desa ini selamanya." "Lakukan apa saja, aku siap," jawab Arga. Ratu Bahira menyelam ke dasar sungai dan kembali dengan sisik perak keempat, lebih besar dan bersinar dari sebelumnya. Letakkan ini di bawah akar pohon tertua di desa. Di sana roh tamak bersembunyi. Jika kau berani dan hatimu tetap bersih, kau akan menyegel kejahatan mereka selamanya. Tanpa ragu, Arga membawa sisik itu. Malam itu, ia berjalan ke hutan, ke pohon raksasa di ujung desa. Suasana dingin, bayangan hitam mengelilinginya. Suara bisikan datang dari segala arah. "Berikan padaku sisik itu, kau bisa jadi raja dunia." Tapi Arga menutup telinganya. Ia menggenggam sisik itu erat dan berdoa. Lalu ia menggali tanah, menanam sisik perak itu di bawah akar pohon besar. Begitu tanah tertutup kembali, terjadilah gemuruh. Langit terang, angin berhenti. Seketika, semua kembali sunyi. Esok harinya, Mak Lijah membuka matanya dan melihat lebih jelas dari sebelumnya. Air kembali jernih, emas kembali bersinar. Desa menjadi lebih tenang, damai, dan semua orang mulai menanam pohon-pohon di sekitar sungai, menghormati air yang dulu mereka abaikan. Arga? Ia tak pernah mengklaim kejayaan. Ia hidup sederhana, membangun sekolah, membuka dapur umum, dan mengajari anak-anak menulis di tepi sungai. Namun, setiap malam purnama, seseorang melihat bayangan buaya putih berenang tenang. Dan di tepinya, seorang anak laki-laki duduk sambil melemparkan bunga teratai putih ke permukaan air. Rakyat menyebutnya legenda. Tapi Arga tahu, itu bukan legenda. Itu adalah janji air yang ditepati untuk anak miskin berhati bersih.